untuk install aplikasinya Ya, seharusnya belum bisa, Pak. gimana? Untuk install aplikasinya. Install aplikasi yang apa? Lazarus. Lazarusnya belum bisa. Iya, Pak. Belum bisanya bisa di share screen? Nggak apa-apa. Diulangi mulai awal instalasi. Iya, ini udah prosesnya, tapi untuk ini Untuk apa? selection konfigurasi folder. Sampai Ya. di situ nextnya nggak bisa, Pak. Oh ya, bisa di share screen. Saya nggak hafal. Step-stepnya seperti apa? Screen-nya kirinya lewat mana, Pak? Sebelah kirinya tangan itu, Mas. Sebelah kirinya hand raise. Oh, ini ya. Pakai yang seluruhnya aja ya, yang jendela. Jendela Coba. aplikasi. Udah bisa dilihat, Pak? Belum. Cuman ya, share screen. Pilih yang jendela, klik bagikan. Kalau nggak diklik bagikan, nggak bisa. Dipilih dulu, diklik di tengahnya, baru bagikan atau share. Kalau dipilih tab-nya itu nggak muncul. Ya. Setelah pilih tab-nya yang semua jendela, baru klik yang di tengah itu, aplikasinya. Baru klik bagikan. Yang belum absen ya silakan ketik NIM sama nama. Yang sudah nggak apa-apa. Tinggal nanti saya copy. Yang belum bersensi silakan bersensi, ketikkan di chat NIM dan nama. Sudah. Pak, sudah bisa dilihat, Pak? Share screen. Belum. Iya. Oke, yang belum absen silakan absen. Ini barusan Mbak Binti Rahmatul Ulfa. NIM sama nama Mas ya. Kalau yang sudah absen ya sudah, nggak usah diulangi. Pak, mau tanya, bedanya yang perintah Excel text kan ada tanda petik 2. Kalau yang bawah koin itu tanda petik 2 dan tanda petik plus 1 ya Pak? Oh, ini. Sama sebetulnya yang di Excel kan pakai tanda petik 2. Itu yang tanda plus maksudnya adalah concat, menggabungkan. Kalau yang dicontoh di Redtot, dia mengkoncat antara teks atau string dengan variabel. Koin itu adalah sebuah variabel. Itu masih contoh ya. Jadi tanda plus itu concat, menggabungkan. Kalau di Excel kan pakai tanda dan ya, simbol dan. Itu Mas Farhan. Untuk Lazarus awalnya gimana? Oke, sebentar. Ini awalnya untuk Lazarus. Nah, itu ya. Terus klik project, kemudian klik new project, baru kemudian klik program. Kemudian contoh programnya.
Insos. Nah, ini. Lihat ya. Jadi kembali lagi ke Pascal, ke Lazarus. Nah, langkahnya tadi ini saya ketikkan di sini. Untuk komen di Lazarus menggunakan // Nah, ini adalah komen ya. Warnanya seperti itu, bentuknya semua itu komen. Jadi tidak dibaca oleh program. Screenshot ya, biar tidak lupa. Atau ada pertanyaan? Silakan. Atau masih ada yang trouble? Masih. Ya, silakan. Ya. Misi Pak. Iya ya, silakan. Ini saja. Untuk saya Maksi yang Maximus Nana yang untuk ini install aplikasinya Pak. Aplikasinya gimana? Yang Lazarus untuk proses installnya belum bisa Pak. Belum bisa itu error atau belum di-download atau udah di-download tapi pas untuk proses langkah-langkah penginstalannya itu ini trouble. Belum bisa belum sampai di finish Pak. Error atau bagaimana? Atau bisa di share screen aja Mas ya. Kalau ya, yang error bisa di share. Oke, saya hentikan share screen-nya dulu. Ya. Jadi lebih enak di share screen ya kalau terkait dengan teknis. Ya Pak. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Jadi untuk Oke. Mas Gaisan ya oke, nanti saya ulangi lagi ya. Tunggu, ini ada temennya yang bertanya. Mas Adam, Pak, tugasnya itu yang sama modul tadi ya? Iya, hampir sama. Itu bisa dikerjakan ya. Di modul itu ada tugas praktikum. Nah, itu nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan, dicicil, ditempel di MS Word. Ya. Nanti saya minggu depan saya pandu lagi. Ini masih pengantar aja dulu. Ya, cara instalasi dan cara penggunaan. Silakan tadi yang mau share screen. Ini laptop. Pak. Ya, silakan. Share screen saya udah keluar, Pak.
Belum. Mungkin belum diklik bagikan mungkin. Diklik dulu tengahnya, jadi ada 3, klik tab-nya, kemudian klik yang tengah, yang diinginkan, baru klik bagikan. Oh itu ya, itu dijawab Masnya. Di antara tanda petik ketikan kata yang ingin dimunculkan. Nah itu pintar Mas Rifki, terima kasih bantuannya. Itu ya, jadi saling bantu ya. Kalau punya ide, punya enggak apa-apa, jangan Pak takut keliru. ngefake apa ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan lain sambil menunggu temannya share screen. Baru kliknya nih. Tab-nya. Kan ada ya. Apa sudah keluar Pak? Share screen-nya itu Pak. Share screen-nya belum keluar. Sa info ini. Tanda kurung itu ya Mas Sukron Fikri, fungsi tanda kurung di Free Pascal itu apa? Untuk mengapit bahwa ini adalah pembuka dan penutup di antara perintah write atau write-len. Tanda kurung itu untuk pembuka dan penutup. Oh ini simpan VV. Iya. Mas Gaisan, oke Pak, sudah bisa. Mas, mantap. Nah, Mas Sukron, kalau fungsi titik koma apa Pak? Itu untuk menghentikan satu perintah, kemudian dilanjutkan ke perintah yang lain. Itu menggunakan titik koma. Semua bahasa program memang seperti itu. Jadi untuk misalkan yang diinginkan write, selanjutnya return, selanjutnya sebuah perintah itu menggunakan titik koma. Nah itu Mas Amri ada masukan untuk Mas Maximus. Screen coba pilih yang entire screen. Ini laptop saya error Pak. Apanya yang error? Share screen-nya atau nah gitu ya. Jadi kalian harus kompak, ada kesulitan saling bantu seperti ini. Nah, aja atau coba kirim foto di grup. Nah, itu ada Mas Rifki itu yang bantu. Oke ya.
Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya lanjut menggunakan. Jadi setiap baris harus diakhiri dengan tanda titik koma gitu Pak. Mas Sugron. Belum tentu. Ya, kalau tulisannya tidak cukup ya kan ganti baris bisa. Ya, intinya seperti itu. Setiap satu baris, satu perintah harus diakhiri dengan titik koma. Ya benar Mas Fikri. Cuman biasanya kalau di tampilan bisa jadi tidak cukup, jadi 2 baris. Nah, diakhiri titik koma. Tuh. Ya, saya lanjut. Jadi materi hari ini sekuen ya. Sekuen itu berurutan. Oke ya, jadi materi hari ini itu adalah sekuen. Jadi terurut. Contoh terurut ya seperti tadi itu. Ya, tidak ada pengkondisian apapun, tidak ada looping. Jadi dari atas ke bawah langsung ditampilkan seperti itu. Oke, saya lanjut ke sekuen berikutnya untuk input dan output. Saya coba di vektor sebentar, saya screen dulu seluruh layar. Ya. Oke, terlihat share screen saya? Bisa diwakili share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, Jelas, terima Pak. kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan sekuen menggunakan variabel. Kalau ini tadi kan sekuennya biasa. Sekarang sekuen menggunakan variabel. Oke, saya akan menggunakan variabel di sini. Var apa misalkan kata 2 string titik koma. Nah, sepertinya itu akan ada batas di antara begin dan end, di atasnya apa? Antara var dan begin ada garis lurus ya. Di baris ke-5 itu. Oke, kemudian saya akan memberikan sebuah pertanyaan di sini. Silahkan input, silahkan masukkan sebuah kalimat kata. Kalimat atau kata, kalimat. Nah, kalau seperti ini, jadi kalian harus bisa berinovasi ya, yang diinginkan itu seperti apa. Jadi kalau pakai brightlen, berarti dia akan turun ke bawah. Pointernya akhirnya kan kalau diketik jadi jelek. Maka kalau model seperti ini, saya akan menggunakan right saja. Nah, kalau pakai brightlen nanti pointernya turun. Nah, maka saya pakai right supaya persis di sebelah kanannya. Kemudian baru saya munculkan di sini, saya rekam readlen, kurung buka, kurung tutup, titik koma, ini dulu. Kemudian kata. Nah, apapun yang dituliskan oleh user akan direkam sama memorinya laptop, memorinya komputer, ke dalam sebuah variabel kata. Ini akan direkam, sudah. Selama program ini tidak dimatikan, variabel ini menyimpan apapun yang diketikkan oleh user. Baru kemudian saya munculkan lagi di sini. Ini adalah input kalimat. Ini saya kasih penjelasan ya, biar enak. Merekam atau menyimpan value. Dan menampilkan variabel isi atau value variabel. Jadi setelah direkam ditampilkan. Untuk menampilkannya menggunakan write lagi, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ini syarat ya, dibiasakan seperti ini. Karena ini saya masukkan ya.
hasil. Nah, ini contoh saja. Concat antara string dengan variabel. Hasil input adalah sama titik 2. Nah, concatnya menggunakan koma ya, dengan kata. Nah, oke, sampai di sini. Dari kalimat ini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ini Pak, mau tanya. Ya. Kalau apa kontennya di sini itu pakai itu Pak ya, koma ya, Ya, pakai koma. pemisahnya. Ya, sintaknya kalau Oh, Pascal pakai koma untuk concat. Kalau di PHP iya. titik, kalau di Raptor plus, kalau di Excel simbol dan, nah kan beda-beda. Java itu ya plus kayaknya ya. Atau C++, C Sharp itu semua plus kayaknya. Oke, silakan. Ada yang tanya lain? Oh, tanda petik 1 ya, maaf. Nah, salah. Ya, warnanya harus biru ya. Tanda petik 2 salah. Kalau di Pascal, tanda petiknya 1 untuk menghasilkan sebuah string. Oke, kalau sudah, saya coba jalankan F9. Nah, ini ya. Itu akan muncul sama persis. Terlihat ya. Right, silakan masukkan sebuah kalimat. Nah, jadi lebih enak ya. Kalau pakai write-len, kursornya ada di bawah. Jelek. Oke, saya masukkan. Selamat datang di Universitas Narutama. Begitu saya enter, terus hasil input adalah, nah kata variabelnya kan sudah direkam, readlen. Apa yang saya tulis masuk ke dalam variabel kata, kemudian dimunculkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditulis dimunculkan lagi. Oke ya, bisa dipahami? Silakan bertanya. Oke, silakan dicoba. Jadi algoritma ini wajib mencoba pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalau nggak dicoba, nggak akan pernah bisa. Ini nggak bisa dipahami ya, nggak bisa diingat-ingat, nggak bisa dihafal, tapi dipahami dan dicoba. Ada pertanyaan? Silakan. Ini hasilnya. Oke. Oke, ada pertanyaan atau ada kegagalan? Silakan disesuaikan. Gimana? Yang lain? Mau tanya Pak, Ya, silakan. untuk apa garis miring 2 itu untuk ini Pak ya, matikan atau juga bisa dibuat untuk mematikan kode kan Pak? Ya, betul. Itu komen Oh, kan, istilahnya komen kalau di bahasa iya komen. programming.
komen. Jadi dikomentari, tidak dibaca oleh program kalau di running. Diabaikan. Oke. Jadi nanti setiap bahasa program sintaknya juga berbeda-beda. Ya, yang kalian pahami adalah di bahasa program ada istilah komen. Nah, setiap bahasa program juga berbeda. Istilah concat, istilah string, dan sebagainya. Itu yang kalian pahami di algoritma ya. Jadi sintak ini tidak penting, maksudnya tidak perlu dihafalkan. Kalian tinggal searching di Google aja banyak. Kalian hafal sintaknya, tapi algoritmanya nggak dapat, kurang paham, ya percuma saja. Ya, program tetap tidak akan bisa berhasil. Karena yang dibutuhkan di sini adalah algoritma. Syarat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, sudah? Mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Misal di sini kan perkata ini kan tipenya kan string. Ya. Ketika misal saya kata ini saya buat tipenya itu integer. Ya. Terus saya run, saya ketik string itu nanti error, Pak. Ya pasti error. Error. Pasti. Ya. Ya karena kan harus sesuai. Iya, Pak. Nah, Harus sesuai tipe datanya. iya, betul sekali. Jadi kalian di awal itu harus bisa memahami ya, atau sama dengan konsep tadi, konsep sistem informasi itu ya seperti ini juga. Kalian harus bisa memahami isi dari variabel itu nanti yang diinputkan apa saja. Oh, ini berupa kalimat. Kalimat itu ada huruf, ada angka, ada simbol. Berarti pakai string. Oh, hanya angka saja, jumlah. Nah, jumlahnya tidak mungkin desimal. Oh, ya berarti pakai integer. Oh, angkanya pakai koma-koma. Oh, pakai double. Atau tipe datanya adalah desimal. Bisa double, bisa float, macam-macam. Jadi ini yang dibutuhkan. Jadi kalian harus bisa menganalisa setiap input maupun outputnya itu berupa apa. Untuk menentukan variabel dan tipe datanya. Oke, silakan. Pak mau tanya. Iya, silakan Mas. Setelah memasukkan sebuah kalimat itu hasil input otomatis keluar kan? Gimana Mas? Kemeresek? Iya, bisa diulangi. Setelah memasukkan sebuah kalimat hasil input itu otomatis keluar. Oh iya, setelah di enter. Enter dulu, baru nanti menampilkan value variabel itu baru bisa muncul. Ya. Jadi setelah muncul pertama kali, silahkan masukkan itu, silahkan diketik, kemudian enter. Nah, begitu di enter, akan muncul variabel, value dari variabel. Seperti yang di atas. Jadi strukturnya sama. Oke, saya lanjut ke, ini biar bisa biarkan, saya lanjut ke Raptor. Kalau Raptor bagaimana? Ya. Saya lanjut ke Raptor. Terlihat ya? Masih terlihat? Masih, Pak. Masih terlihat. Oke, Raptor ya. Setelah ini baru kita clear untuk membersihkan layar konsol. Clear. Oke. Saya geser dulu. Oke, sekarang ini saya hapus. Kalau hapus, cukup di drag saja, keluar. Ya. Oke, jadi yang pertama. Pak, mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Mas. Lazarus saya kok error Pak ya? Errornya apa? Mungkin bisa di share screen saja. Cannot, siapa? Cannot be implementation. Oh, mungkin salah ini. Yang tadi saya tulis itu. Salah. Saya share screen ya Pak ya? Ya, boleh. Saya hentikan dulu punya saya. Oke, silakan.
Pak, bedanya variabel sama variabel itu apa? Variabel bahasa Indonesia, variabel bahasa Inggris. Mas Rocky ya. Ini Pak. Kok nggak terlihat ya? Bentar, Pak. Nah itu waktu ya ada 3 step ya. Kalau share screen itu ada 3 step. Lihat tab-nya, kemudian klik isinya, baru klik bagikan atau share. Udah lah Pak. Udah keluar. Belum ya? Belum. Iya belum. Yang lain mungkin tadi ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Kalau mau share screen, klik tab-nya, kan ada tab nih. Ya, Pilih ada, yang Pak. sebelah kiri, kemudian klik areanya, baru klik bagikan. Pak, halo Pak. Ya, ya, Selamat malam. Pak, malam, ini punya saya error ini kenapa ya Pak? Iya, errornya apa? Bentar saya share screen ya Pak. Oh Ini, iya, Pak. Bentar saya Sudah share keluar, screen. Pak. Saya share screen. belum keluar Mas. Bentar. Kelihatan Pak? Belum, Belum. belum. Share screen semua aja, yang sebelah kiri itu loh. Tab sebelah Oh kiri, ya ya ya. tab yang paling sebelah kiri, kemudian klik areanya, baru bagikan. Klik bagikan. Oke, terlihat. Kelihatan Ya. Pak? Sudah, sip, mantap. Nah, Ya, contohnya ini bentar. temannya. Ini Pak. Dondi. Ini Pak. Loh, enggak ada. Tuh. Oh enggak ada. Sampai salah share screen yang sebelah kiri. Ini bisa terlihat. Ini paling tab ini sampean. Iya ngetap. Iya, jangan pakai yang tab, pakai yang paling sebelah kiri itu, Mas. Share seluruh area laptop, seluruhnya aktivitas apapun akan terekam. Kalau itu hanya di tampilan itu, kalau sampai pindah ke aplikasi lain, tidak terlihat. Share screen-nya coba diulangi. Iya benar. Kan ada kiri, tengah, sama kanan. Ya. Pilih yang paling kiri. Kalau yang paling kiri itu share screen seluruh laptop. Atau entire Windows share screen. Nah, itu ada Mas Alvin itu membantu. Entire window share screen. Keluar ya. Sudah, Pak. Sudah mengikuti, tapi belum muncul ya. Iya, ini kalau enggak terlihat ini agak kesulitan memandu. Nah, itu Mas Alvin itu membantu. Silakan dibaca. Ini share screen saya kelihatan nggak Pak? Enggak terlihat. Sudah keluar belum, Pak? Belum.
Mas Sutron ya. Habis ini saya coba share screen. Oh ya Mas. Ini kalau nggak algoritma ini kalau nggak di share screen agak susah. Boleh saya kirim aja di grup WA algoritma, Pak? Oh boleh. Ya. Yuk, yang mau share screen gantian silakan. Kalau ada yang mau share screen. Oh ya Mas, Rifki silakan. Karena online ya banyak sekali kendala-kendala, tapi tidak apa-apa, harus kita lewati, harus bisa kita selesaikan. Online ya, di kelas enak ya. Oke, Mas Yusuf, ini kenapa ya Pak? Oh, very good. Error. Cannot find implementation. Use var data string. Oke, betul. Right. Sebentar. Problem, right, and save. Betul istilah. Coba di compare-nya error cannot find implementation. Contohnya sudah betul. Oke. Belum Mas ya, sebentar. Ini masih saya analisa. Wah, ini harus program. Nah, ini siapa yang saya screen ini? Nah, aduh, hilang. Share saya kelihatan, Pak. Belum. Nah, ini bisa. Oke, sudah. Oke, source, view, klik view. Oh, mana tadi? Klik view, source editor. Nah, cepat Iya, Pak. dibesarkan. Oke, sebentar Mas. Oke, input, write, silakan. Oke. Coba jalankan. Play atau F9. Oke, F9. Mestinya berhasil ini. Tekan F9 atau FN9. F9. Sudah benar nih. Tidak ada yang salah.
Itu sukses. Nah, sebentar. Oke, silakan diketik. Enter. Oh, tidak muncul. Coba digeser. Jadi dia nggak muncul Kenapa? langsung, Pak. Harus diketik ulang gini. Oke. Oke. Coba keluar dulu. Stop ya. Silang dulu aja. Silang. Matikan dulu. Oke. Nah, return-nya coba tanpa spasi ya. Return-nya, nah itu return-nya 2 kali. Return-nya 2 kali, Mas. Return-nya cukup sekali. Mana tadi? Tuh. Return-nya cukup sekali saja. Dicoba. Halo, Mas, apa ini tadi? Terputus. Ya, sudah benar. Ayo, mana Mas? Mana ini? Gak ada yang share screen lagi. Nah, ini share screen-nya, bisa jalan. Ayo, silakan. Oke, silakan share screen. Nah, itu ada 2 kali return-nya. Return-nya yang bawah dia loh, hilang lagi. Hilang lagi share screen-nya. Mungkin perlu ngopi ya. Ngopi dulu. Nih, saya ngopi. Ya. Loh, share screen-nya hilang. Return-nya tadi saya lihat ada 2, makanya 2 kali enter. Oh ya, coba saya benerin dulu, Pak. Oh ya, silakan. Return-nya yang di bawahnya tulisan silakan input, silakan masukkan itu dihapus. Return di bawahnya silakan masukkan itu dihapus. Ya. Dihapus saja kok. Udah beres ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang ditanyakan? Berhasil, Pak. Wah, mantap. Ya. Oh, lagi ini. Oke. Oke, bisa screen. Silakan.
return-nya dihapus yang bawah. Baris 9 dihapus. Baris 9 dihapus. Baris 9 dihapus. Jangan. Pakai return ya. Pakai return. Oke. Silakan. Oke. Betul. Oke, ada lagi? Mas MN berisik ini bisa dimatikan mic-nya. Oke Pak, berhasil Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang lain sudah ya? Oke. Saya lanjut ya. Saya harus, Mas apa ini yang berisik ini? Bisa dimatikan? Suaranya siapa ini ya? Sudah di-mute semua ya? Oh, Mas Maximus ini. Halo, Mas Maximus. Oke. Ya, Pak. Di-mute dulu ya, saya mau jelasin dulu. Oke. Oke, ya. Oke ya, saya lanjut. Ya pasti ya, ini ada di chat ini ya. Ya ini defaultnya ya bawaan chat. Nggak apa-apa, itu maksudnya titik 2S. Kalau titik 2S itu muncul icon itu. Emoticon. Nah ya wis. Oke, saya lanjut. Saya implementasikan di Raptor ya, yang tadi. Saya share screen dulu untuk Raptornya. Oke, terlihat? Bisa diwakili menjawab? Saya nggak bisa lihat chat. Terlihat, Pak. Oke, berarti logikanya adalah
Oke ya. Jadi alurnya ini masih sekuen, ya. Algoritma sekuen ini namanya. Satu input, ya, kita klik kiri, tahan, kemudian di drag, masukkan, ini masih tanda tanya, sampai keluar tanda plus seperti ini. Lepas. Nah, kemudian saya butuh satu output. Setelah di input, kemudian saya outputkan. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya jelaskan yang input. Tadi kan masih output ya. Sekarang input, saya ketikkan di sini, tanda petik 2. Kalau di silahkan input, silahkan masukkan kalimat. Nah, saya rekam, return-nya itu menggunakan enter variable here. Nah, ini sama dengan return logikanya. Gitu ya. Saya kasih nama kata. Nah, ini return kurung buka kata kurung tutup titik koma kalau di Pascal. Oke, dan nah kemudian di output hasil input data adalah titik 2 plus dengan kata. Nah, seperti ini ya. Input, hasil input diapit tanda petik plus kata. Kata itu adalah variabel yang dimasukkan tadi di input. Dan nah, sudah hanya seperti ini kalau menggunakan Raptor. Jadi cukup mudah ya. Kita jalankan. Tik tik. Nah, dia akan bergerak, silakan masukkan kalimat. Selamat datang di Universitas Alabama. Oke, klik OK, muncul di layar. Seperti ini hasilnya. Hasil input adalah selamat datang di Universitas Alabama. Oke, seperti itu Mas ya. Oke, bisa dicoba untuk yang Raptor. Ini sekuen ya, masih sekuen. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan dicoba menggunakan Raptor. Saya kira mudah ya kalau Raptor. Ada yang tanya? Atau malah sudah paham? Kalau sudah ya saya akhiri. Ada yang tanya? Karena sudah jam 9 ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi yang di Raptor saya kira sudah cukup jelas. Oke, gimana? Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, sudah. Tidak ada, berarti sudah jelas semua. Alhamdulillah ya. Oke, Mas bagus. Oke ya. Jadi
saya lanjut minggu depan di hari Rabu atau Kamis itu ya. Tapi tetap terkait dengan sekuen ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya, atas masukannya, atas kerjasamanya. Ya, jadi saya lanjut minggu depan. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.